suatu ketika nikel pasti habis. Apakah habis karena ditambang atau kemudian perubahan kebutuhan terhadap mineral kita? Ada pakar-pakar katakan 2030, 2035 kita sudah tidak nambang nikel lagi di bumi. Kita sudah tidak nambang mineral di bumi. Kita sudah akan menambang mineral kemungkinan di asteroid, di galaksi luar. Jadi kemungkinan nikel ini tidak lagi ditambang banyak kemungkinannya karena apa? Oke, kalau itu terjadi, rakyat kan sudah harus kuat. Secara ekonomi, secara finansial dia harus kuat. Kontraktor-kontraktor lokal yang 5 tahun lalu modalnya 100 juta, harusnya ketika ada Antam di sana, ada Vale di sana, ada Virtu di sana, ada Bintang 8 Mineral, IMIP dan di sana, harusnya sekarang omset mereka sudah 5 miliar, 6 miliar. Merdeka. Merdeka. Ini harap dipahami, Pak Adian ini pernah Pak Presiden, jadi beliau nggak bersedia. Jadi dia bisa hubungannya akrab dengan Pak Presiden. Barangkali ini salah satu, barangkali belum tentu benar. Ini perintahnya Pak Presiden untuk nambah pendapatan negara. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Ini penting menurut saya Pak Dirjen. Situasi negara kita sekarang karena COVID sedang dalam situasi yang secara ekonomi agak berat. Artinya bahwa kita punya kewajiban sama-sama untuk kemudian memeriksa potensi-potensi pendapatan negara mana yang harus kita tingkatkan. Tapi agak sulit kita melihat potensi itu kalau kemudian angkanya kita belum dapatkan. Karena sebenarnya pertanyaan kedua saya adalah misalnya dari sektor tambangnya. Mungkin tidak kita naikkan 100% pendapatan itu. Dari 4,7 kalau tidak salah pimpinan tadi ya. 4,78. Mungkin tidak kita jadikan sekitar 9 triliun. Kalau kemudian tadi angka yang dikeluarkan 14 triliun, mungkin tidak kita jadikan 28 triliun. Paling tidak tambang ini harus kita maksimalkan meningkatkan pendapatan negara. Kenapa? Karena alamnya menjadi rusak. Banyak pergeseran cara mencari nafkah orang dari petani, dia menjadi pedagang, dari nelayan, dia kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kalau kita tidak maksimalkan juga, saya rasa itu pengorbanan rakyat kita sia-siakan pimpinan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin tidak kita meningkatkan pendapatan negara dengan memaksimalkan potensi-potensi tambang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tambang seperti misalnya Vale. Vale itu kan dapat IPPKH dari 22.000 IUP mereka di wilayah Kolaka, dia dapat 11.000 IPPKH-nya. Nah saya tidak tahu 11.000 ini mau diapakan. Apakah kapasitas smelternya cukup menampung hasil dari 11.000 hektar yang sudah dapat IPPKH ini dan kemudian diproduksi atau tidak? Kalau tidak mampu menampung kapasitas smelternya, apalagi tahun depan turun karena listriknya mati ya. Kemarin disampaikan seperti itu kan, turun cuma 65.000 produksinya. Nah ini 1.000, gimana Bina? Yang satu shutdown furnace-nya, jadi turun produksinya. Oh iya. Nah itu mau dipakai untuk mana? Kemudian Antam misalnya, masih banyak yang belum terpakai di Mandiodo dan sebagainya. Itu dipakai buat apa? Saya khawatir begini, saat negara sedang butuh uang, rakyat butuh uang, ada pandemi luar biasa dihadapi oleh bangsa kita, lalu kemudian izin-izin IUP, IPPKH dan sebagainya itu tidak diproduksi, tapi cuma dijadikan kolateral atau main-main saham perusahaan saja. Yang untung perusahaan, pekerjaan tidak terbuka, rakyat tidak dapat tambahan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah menurut saya ini penting kita bicarakan dalam konteks meningkatkan pendapatan negara. Sekali lagi pimpinan ya, dalam konteks itu saya bayangkan kalau kemudian semuanya dimaksimalkan, produksinya dimaksimalkan, mungkin tidak kita lakukan itu. Dalam logika saya mungkin. Saya kemarin tanya pada Kementerian Kehutanan, kenapa Vale dapat 1.000 hektar IPPKH. Sementara perusahaan-perusahaan lokal dari 500 dia cuma dapat 10-20 hektar. Apa yang membuat ada perbedaan seperti ini? Katanya kuota.
kuota IPPKH. Nah, yang saya ingin sampaikan, bisa tidak kemudian Dirjen Minerba bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dipaparkan berapa sih sisa kuota kita? Jangan sampai orang mendapatkan IUP 1000, sisa kuotanya cuma 10 hektar. Dan tidak menguntungkan buat kita. Menurut saya pimpinan, ini bagian untuk meningkatkan proses investasi kita lebih terbuka. Orang bisa dapatkan IUP, tapi belum tentu bisa dapatkan IPPKH. IUP itu nganggur sedemikian rupa karena kuota IPPKH-nya habis. Kenapa tidak dibuka saja akses informasi publik ini? Kan ini bukan rahasia negara toh. Nah, maksudnya untuk Dirjen Minerba bisa tidak kita kerjasama. Jadi orang yang mau ngurus IUP tahu dia bisa dapat berapa lagi sisa kuota IPPKH-nya. Jangan sampai dia dapat izin IUP-nya, IPPKH-nya dia tidak dapat. Akhirnya IUP-nya juga tidak bisa diapa-apain. Uang sudah keluar, tenaga kerja tidak terbuka. Itu. Nah, terakhir pimpinan, saya mau minta begini. Banyak keluhan untuk di Virtu, di Vale, di Antam segala macam yang sepertinya tidak maksimal mempekerjakan kontraktor lokal. Kemudian selalu ada middleman. Middleman itu begini. Untuk bekerja di Virtu, dia tidak bisa langsung ke Virtu. Selalu ada orang tengahnya. Jadi seolah-olah sangat eksklusif. Begitu juga Antam, begitu juga Vale. Jadi kalau misalnya orang mau menjual sesuatu, bahan baku misalnya, batu kapur misalnya ke Virtu, dia tidak bisa berakses langsung ke Virtu, dia harus pakai middleman. Jadi keuntungan si penambang lokal ini terpotong lagi sekian dolar untuk biaya si middleman ini. Middleman ini tidak punya apa-apa, selain jejaring politik, jejaring terhadap pengambil keputusan di perusahaan. Nah, bisa nggak yang begini-begini kita potong? Agar dia kontraktor yang cuman kapasitas 500 juta, 300 boleh berakses langsung. Tidak keuntungan kecil itu dipotong lagi untuk membiayai orang-orang tengah seperti ini. Kenapa? Saya berharap begini pimpinan. Suatu ketika nikel pasti habis. Apakah habis karena ditambang atau kemudian perubahan kebutuhan terhadap mineral kita? Ada pakar-pakar katakan 2030, 2035 kita sudah tidak nambang nikel lagi di bumi. Kita sudah tidak nambang mineral di bumi, kita sudah akan menambang mineral kemungkinan di asteroid, di galaksi luar. Jadi kemungkinan nikel ini tidak lagi ditambang, banyak kemungkinannya karena apa? Oke, kalau itu terjadi, rakyat kan sudah harus kuat, pimpinan. Secara ekonomi, secara finansial dia harus kuat. Kontraktor-kontraktor lokal yang 5 tahun lalu modalnya 100 juta, harusnya ketika ada Antam di sana, ada Vale di sana, ada Virtu di sana, ada Bintang 8 Mineral, IMIP dan di sana, harusnya sekarang omset mereka sudah 5 miliar, 6 miliar. Nah, saya berharap ada keberpihakan investor-investor besar ini, pimpinan, kita semua di sini, untuk care terhadap kontraktor-kontraktor lokal ini. Bagaimana caranya? Salah satunya saya pikir, biarkan mereka berakses langsung dong pada perusahaan. Tidak perlu dia halang-halangi untuk kepentingan politik lokal, kepentingan politik yang ya, mengambil selisih saja. $1, sekian sen, $1-2 segala macam. Menurut saya itu ngebunuh mereka loh. Kalau kita lihat dari permodalan, kontraktor lokal dengan modal 250-500 juta, itu kategorinya kecil menengah. Masa kita matiin juga? Itu banyak cerita saya dapatkan dari Virtu, Vale, Antam, dan sebagainya. Saya minta dengan hormat, bukalah akses buat mereka. Biarlah mereka berkompetisi sama seperti kalian, investor ini juga minta berkompetisi yang sehat di bangsa kita. Tapi ketika kalian masuk membawa investasi, kalian tidak memberikan kompetisi yang sehat juga buat kontraktor-kontraktor kecil kita, pengusaha-pengusaha kecil kita. Demikian pimpinan untuk waktunya. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Ini harap dipahami, Pak Adian ini pernah diminta Presiden jadi menteri. Beliau nggak bersedia. Jadi dia bisa hubungannya akrab dengan Pak Presiden. Barangkali ini salah satu barangkali belum tentu benar. Ini perintahnya Pak Presiden untuk nambah pendapatan negara. Mungkin, tidak tahu saya. Tapi kalau yang tadi benar yang saya katakan dibuka.